Namanya siapa? Aziza. Oke, makasih. Namanya siapa? Rindi Faida. Namanya siapa? Saya Alia. Makasih. Namanya siapa? Toby Christopher. Oke. Halo semua. Apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Akhir-akhir ini Najmah udah nggak ke sekolah karena ujian akhirnya udah selesai. Nah, karena itu, kalau pagi sekarang saya suka antar Bintang ke sekolah. Kalau antar kakaknya, saya bisa pakai celana pendek aja. Tapi, kalau antar Bintang, saya nggak boleh pakai celana pendek. Bintang nggak suka kalau bapaknya kelihatan kucel. Pokoknya saya harus rapih. Waktu antar Bintang, biasanya saya obrolin tentang game. Soalnya kalau ngobrol tentang game, Bintang jadi semangat dan nggak ngantuk lagi. Oh ya, Bank Indonesia sekarang keluarin uang kertas baru loh. Kayaknya ini udah lumayan lama sih, tapi saya baru tahu kemarin-kemarin. Pas saya bandingin dengan uang kertas yang lama, ukuran uang kertas baru lebih kecil. Mungkin itu tandanya nilai uangnya juga makin kecil kali ya. Nah, mungkin karena ukurannya jadi kecil, uang kertasnya itu kelihatan kayak uang mainan. Waktu lihat uang kertas baru itu, saya jadi ingat uang yang dipakai di permainan monopoli ya. Kalau menurut kalian gimana? Coba kasih tahu pendapat kalian tentang uang di Indonesia ya. Terus kemarin di kampus saya ada acara Biblio Battle. Acara ini diadain oleh mahasiswa di ruang baca fakultas tempat saya kerja. Di acara ini mahasiswa saling cerita tentang buku yang pernah mereka baca. Saya juga ikut kegiatan ini sebagai dosen pembimbing. Terus kegiatan ini diadain di ruang baca, jadi siapa tahu karena acara ini jadi banyak mahasiswa yang datang ke ruang baca ini dan jadi suka baca. Saya juga bukan berarti suka baca sih, tapi akhir-akhir ini suka mampir juga ke ruang baca yang namanya Komaru Bungko ini. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Tadi kan saya cerita tentang pelaksanaan acara Biblio Battle di kampus ya. Waktu itu saya sempat ngobrol tentang minat baca mahasiswa di kampus dengan mahasiswa yang ikut acara itu. Menurut mereka, minat baca dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan masih rendah. Terus menurut data dari UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia itu rendah banget. Katanya cuma 0,001% loh. Itu artinya dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang aja yang suka baca. Saya juga waktu kuliah nggak termasuk mahasiswa yang suka ke perpustakaan sih. Tapi dulu waktu kecil saya suka baca loh. Saya masih ingat dulu waktu umur sekitar 5 tahunan, saya kadang dibawa bapak saya ke tempat kerjanya. Oh iya, dulu bapak saya guru SD ya. Nah, di SD-nya itu ada perpustakaan kecil. Saya dulu sering baca buku di sana. Tapi mungkin karena jarang ada kesempatan ke perpustakaan, saya jadi nggak biasa baca buku. Beda dengan Najmah, anak pertama saya. Dari kecil dia suka baca dan saya sering beliin dia buku yang dia suka. Mungkin karena itu sekarang Najmah jadi suka baca ya. Oke, jadi di video kali ini saya coba tanya ke mahasiswa mengenai minat baca masyarakat Indonesia. Saya tanya ke mereka, kira-kira apa sebabnya orang Indonesia banyak yang nggak suka baca? Terus saya juga tanya, kira-kira gimana caranya supaya orang Indonesia jadi suka baca? Kali ini isi obrolannya agak serius nih, jadi kalau ada bagian yang susah, jangan sungkan untuk tanya ke saya lewat kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Aziza. Oke, Azizah, makasih. Ini saya mau nanya tentang minat baca di masyarakat Indonesia nih. Menurut Azizah, kira-kira orang Indonesia itu suka baca nggak sih? Sebenarnya banyak sih yang suka karena memang terhalang biaya dan juga fasilitas juga ya, karena kan di Indonesia itu perpustakaannya hanya di kota-kota saja. Sedangkan kalau
di tempat kayak kabupaten gitu jarang gitu. Jadi untuk kesana juga butuh biaya juga. Jadi kadang itu juga sih Sensei. Sip. Terus kalau menurut Aziza sendiri, supaya orang Indonesia suka baca tuh gimana caranya? Caranya sih kita memang suka dulu sih. Kalau kita terpaksa gitu kayaknya nggak bisa gitu ya. Tapi kalau harapan aku sih untuk orang Indonesia sering-sering membaca, walaupun itu bacanya itu digital gitu, walaupun tidak memiliki fisik, tapi lewat digital kita seharusnya bisa loh untuk membaca dimanapun, baik itu berita, baik itu novel digital kayak gitu. Oke, sip. Makasih Aziza. Sama-sama Sensei. Oke, makasih. Namanya siapa? Rindi Faida. Oke, Rindi, makasih. Kali ini saya mau nanya tentang minat baca di masyarakat Indonesia. Kalau Rindi sendiri suka baca nggak? Saya alhamdulillah suka, Bang. Suka. Kalau orang sekelilingnya gimana? Enggak. Oh, banyak yang nggak suka baca ya? Banyak yang nggak suka. Jadi lebih banyak orang yang nggak suka baca daripada yang suka baca ya. Oke. Menurut Rindi sebabnya apa sih? Mungkin kebanyakan orang tuh ngiranya kita satu buku dihabisin satu hari. Padahal sebenarnya satu buku itu bisa kita satu hari misal 10 halaman dulu atau berapa halaman. Dicicil gitu ya? Iya, dicicil. Kiranya harus dihabisin satu hari ini. Jadi mungkin mikirnya membosankan. Jadi bebannya berat gitu ya? Oke. Terus ada lagi nggak kira-kira sebab yang lain? Mungkin biaya, karena biasanya buku fisik itu mahal. Iya. Terus kalau menurut Rindi gimana caranya supaya orang Indonesia tuh suka baca buku? Nyari temen sih biasanya, nanti bisa kita rekomendasiin kan buku yang menarik apa. Jadi dari buku yang menarik itu jadi punya hobi yang lebih bisa bikin kita suka buku. Oke, sip. Terima kasih Rindi. Ya, sama-sama Sensei. Oke, makasih. Namanya siapa? Nama saya Alia. Alia ya. Oke, sip. Ini saya mau nanya tentang minat baca di masyarakat Indonesia nih. Kalau Alia sendiri suka baca atau enggak? Ya, saya suka baca. Kalau orang-orang di sekeliling Alia kira-kira gimana? Masih suka baca sih, kayak kakak saya sering ke perpustakaan nasional bareng kakak saya gitu buat baca buku aja sama minjem buku bawa pulang gitu. Kalau teman-teman gimana? Ada sih yang suka baca, cuman ya lebih banyak yang nggak suka, yang jarang baca gitu. Oh, jadi kalau baca tuh cuman buat kuliah doang gitu. Jadi cuman buku pelajaran atau yang ditugasin sama dosen gitu. Jadi lebih banyak orang yang nggak suka baca di sekelilingnya ya. Oke. Kira-kira menurut Alia sebabnya tuh apa? Orang nggak minat sama baca gitu. Kalau menurut saya sih emang baca itu kegiatan yang cukup taxing ya, cukup bikin capek sebenarnya, karena ada mata capek, itu udah halangan pertama. Terus kan juga pegel segala macam juga, tapi yang lebih utama sih menurut saya aksesibilitas dari bahan bacaan itu sendiri. Kadang tuh bahan bacaannya entah kurang menarik atau dia bahkan jumlahnya sendiri itu kurang gitu, jadi bukunya itu aja atau ya emang sedikit banget. Terus juga kalau zaman sekarang sih mungkin distraksi ya dari yang lain-lain gitu, misalnya TV atau sekarang kalau misalnya bisa streaming gitu, ada banyak orang yang lebih suka nonton filmnya atau apa gitu. Lebih suka informasi yang pendek-pendek gitu ya? Iya, jadi kayak short form content gitu, kayak di sosial media gitu. Oke, sip. Terima kasih Alia. Kenapa? Terima kasih. Ya, Makasih banyak. Oke, sip. Makasih. Namanya siapa? Toby Christopher. Wih, dipanggilnya Toby ya? Iya, Toby. Toby suka baca nggak? Lumayan suka. Suka baca buku apa? Biasanya buku pengembangan diri dan novel sih biasanya. Oke. Terus di sekeliling Toby tuh lebih banyak orang yang suka baca atau yang nggak suka? Enggak sih, enggak suka kebanyakan. Oh, kebanyakan orang yang nggak suka baca ya? Cuma sedikit aja. Terus kira-kira penyebabnya orang nggak suka baca tuh apa kalau di Indonesia menurut Toby? Mungkin nggak dibiasain sih dari kecil, dan sekarang kan juga semakin mudah ya. Orang tua sekarang ninggalin anaknya itu bukan dengan buku, tapi mungkin dengan gadget gitu. Dan buku ini lebih
mungkin ya sedikit effort itu untuk bacanya kan. Kita harus ngelihat, mungkin penerangan juga pengaruh. Mata misalnya udah capek ya udah dia ninggalin buku. Cuman kan kalau HP kan dia cuma ngelihat dan denger bisa, jadi nggak perlu dilihat juga dari YouTube atau dari ini gitu. Jadi kalau buku itu perlu banyak Ini usaha yang untuk dilakukan ya. mencerna isi bukunya gitu. Oke. Ada penyebab lain nggak menurut Tobi? Yang saya tahu sih biasa itu aja, soalnya adik saya kan kebetulan bapak saya juga suka baca. Saya juga lumayan suka baca. Adik tahu itu kenapa sih untuk membaca gitu? Nggak ada visualnya gitu. Jadi lisan dan otak mencerna visualnya gitu. Jadi agak lebih effort lah. Oke, terima kasih. Ya, saya terima kasih. Nah, gimana obrolan saya dengan mahasiswa? Untuk kalian yang pernah ke Indonesia atau pernah tinggal di Indonesia, tolong kasih tahu pendapatnya ya. Kalian pasti punya pemikiran atau sudut pandang yang lain yang mungkin bisa jadi solusi yang bisa tingkatkan minat baca di Indonesia. Kalau tulis komentar boleh pakai bahasa apa aja kok. Ayo, ditunggu ya. Hai, ここからは日本語で話します。今回は学生たちに、読書に対するインドネシア社会の興味について、インタビューした経験について話しましたけれども、いかがでしょうか。日本にいたとき、読書苦手なんだよねと書いている本のカバーを自分で作ったことがあって、それで本当に苦手になったので、その本のカバーを使わないことにしたんですけど、そういうエピソードがありました。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はマイナンです。しかし、今回はその単語自体じゃなくて、マイナンまたはおもちゃを表すインドネシア語の表現について話したいと思います。皆さんはrumah-rumahanとか、mobil-mobilanとかというフレーズを聞いたり、自分で使ったりしたことはありますか？インドネシア語の表現に名詞を2回繰り返して、その語尾にアンという、接尾辞をつけるという表現があります。意味は例えばrumah-rumahanの場合はおもちゃの家という意味になります。ということはmobil-mobilanっていうのはおもちゃの車という意味で、ミニカーのことを指しているということですね。例文でその使い方を見ましょう。例えば、besok saya mau beli mobil, tapi mobil-mobilan っていう文章で、意味は明日車を買うけどおもちゃの車だよという意味です。もう一つ例文を見ましょう。例えば、dia anak orang kaya. Dia pernah beli rumah-rumahan untuk boneka Barbie-nya seharga 10 juta rupiah という文章で、意味は彼女はお金持ちの子です。彼女は自分のバービー人形に1000万ルピアのおもちゃの家を買ったことがあるという意味です。他のフレーズは例えばおもちゃのお金という意味のuanganとか、あとおもちゃのバイクという意味のmotor-motoranとかです。そのパターンで、おもちゃのという意味の他にその名詞で遊ぶという意味合いもあります。例えば、rumah-rumahanにおもちゃの家という意味の他に家というのを使って遊ぶという意味合いもあって、ままごとをするという意味になります。そして、mobil-mobilanには、本物の車を使って遊ぶという意味合いもあって、車を遊びで乗り回すという意味になります。先ほどのモトルモトラにも同じ意味合いがあります。おもちゃのバイクの他に、どんな意味合いがありますか？そうです。バイクに乗って遊び回るという意味があります。一つその例文を見ましょう。例えば、waktu masih SMP saya suka motor-motoran di sekitar kompleks rumah という文章で、意味は中学生の頃、私はよくバイクに乗って住宅街を遊び回ったものだという意味です。
この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに、例文を作ってみて、コメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとの、コミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひ、ジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら、下にコメントを書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック。このやりとりがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye-bye.